Hai hai, halo Sobat Santano, kembali lagi di Santano Podcast. Nah, kembali lagi bersama aku Kikan sebagai host pada kesempatan kali ini. Dan sekarang aku tentunya nggak sendirian, aku lagi bersama narasumber kita. Jadi kebetulan di acara di SMA Kota Masa Kino sedang ada P5 untuk adik-adik kelas 10. Dan di sini ada narasumber yang habis mengisi materi untuk adik-adik kita kelas 10 tadi. Boleh perkenalan dulu, Kak? Baik, halo sahabat Santanu semua, nama saya Dion. Saya merupakan alumni dari SMA Thomas Aquino, lulusan tahun 2018. Hari ini saya sedang menekuni di bidang usaha kewirausahaan. Oke, kita juga ada Bapak Bapak Yosep silahkan. Halo Sobat Santano, selamat pagi. Bangga sekali hari ini kita bisa bertemu dengan alumni kita, Kak Dion, yang tadi kurang lebih 2 jam berbagi pengalaman kewirausahaan buat kelas 10 dalam tema P5 kelas 10 kali ini. Dan saat ini Kak Dion sendiri disandra sama teman-teman tim jurnalistiknya Santano untuk masuk di ruangan kita yang kita cintai. Benar banget Terima Bapak kasih Yo. Kak ya. Iya Bapak. Oke, kita di sini mau nanya-nanya sedikit ya Pak Yo ya, sama Pak Yo juga kita bakal nanya-nanya ke Kak Dion untuk tentang sedikit banyaknya tentang kewirausahaan, karena kita masih pengen banget tahu lebih lanjut lagi gimana Kak Dion dan kewirausahaan ini gimana hubungannya gitu lah ya. Oke, pertama nih Kak Dion, kalau boleh tahu Kakak alumni SMA Thomas Aquino tahun berapa sih Kak? Ya, jadi saya alumni, saya masuk 2016. Kemudian saya tamat tahun 2018. Jadi sekitaran 5 atau 6 tahun lalu saya tamat. Oke, berarti habis dari SMA Thomas Kakak lanjut kemana tuh? Boleh tahu? Kalau saya lanjut, pertama saya langsung memulai usaha saya pada waktu itu. Setelah saya tamat SMA, sekaligus juga saya memulai kuliah. Saya kuliah di Universitas Udayana tahun 2018 sampai 2022. Oke, berarti dari lulus SMA udah langsung buka usaha ya waktu itu. Oh, apa tuh Kak kalau boleh tahu usaha pertamanya? Jadi 2018 itu setelah tamat SMA, saya langsung menekuni usaha di bidang jasa. Dengan brand Repaintius Bali, fokus saya pada utamanya adalah laundry sepatu, kemudian repaint dan pewarnaan sepatu dan reparasi lain sebagainya. 2018 saya mulai menekuni dari rumah dulu. Dari rumah saya mulai menekuni dengan waktu senggang saya selama libur sekolah itu. Bertemu dengan partner, salah satu teman kelas juga pada waktu itu di SMA. Saya mulai menekuni dan pada akhirnya beberapa bulan memberanikan diri untuk membuka salah satu cabang. Oh, langsung ada cabangnya ya dari Iya, itu. pertama sekitar 5 bulan setelah saya mengawali di rumah. Oke. Berarti itu awalnya emang udah pengen dari kakak SMA tuh kakak udah pengen mau ada pikiran untuk buka usaha atau kayak iseng-iseng aja deh nyari waktu luang gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya pikiran saya adalah yang penting produktif. Oke. Dalam artian waktu setelah SMA mungkin kalian juga bakalan merasakan ya, SMA ke kuliah itu ada jeda di sana. Ada kekosongan. Pikiran saya yang penting apapun yang saya lakukan bisa produktif. Entah itu mungkin nanti menghasilkan dan lain sebagainya masih urusan belakang dulu. Jadi saya produktif, memulai bekerja dulu. Pertama sempat bekerja juga di salah satu perusahaan sekitar 2 bulan. Kemudian setelah itu memberanikan diri untuk membuka usaha. Kalau terkait dengan usaha mungkin pertamanya masih iseng-iseng dulu. Karena juga kita melihat peluang, tapi kita juga belum menguasai secara penuh. Pengalaman juga masih terbatas. Jadi yang penting kita mulai dulu, berani mulai. Yang penting Itu sih berani dulu, mulai ya. gitu ya. Oke. Kalau di SMA sendiri Pak Yo, Bapak kan waktu itu udah di sini dong Pak Yo. Sudah. Iya, berarti muridnya Kak Dion ini muridnya Bapak dong. Semua murid di Iya, sini. Oh, semua gitu. murid. Gimana sih Pak Yo kalau misalnya Pak Yo lihat Kak Dion dulu tuh emang udah ada apa benih-benih kewirausahaannya kah dari SMA dia memang udah suka jualan atau gimana tuh Kak Yo? Baik, terima kasih Kak Kikan untuk Iya. Kak Dion itu ya selama 3 tahun belajar di SMA Santo Thomas Aquino memang sudah muncul kata kreatif itu di dalam dirinya. Jadi setiap ada kegiatan yang kita tawarkan kepada mereka atau kegiatan yang mereka rancang itu tentu sangat detail ya pemikirannya, kemudian pengungkapan dalam bentuk persiapan untuk pembiayaannya sampai pada pelaporannya sangat detail. Jadi di situ
kami sebagai tenaga pendidik tentu saja melihat bahwa sesungguhnya di dalam diri Kak Dion itu sudah ada bibit Udah ada dari potensi ya. proses menyelesaikan satu kegiatan yang ditawarkan sampai pada pelaporannya. Jadi sudah ada sejak itu. Oke. Jadi semakin dipupuk lagi. Jadi potensi itu udah ada, terus semakin dipupuk lagi di SMA Kata Mas Aquino ya. Apakah Kak Dion merasa begitu? Karena begini ya, jujur saya merasa di SMA ini banyak sekali kesempatan. Karena saya banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan pada waktu itu. Salah satunya saya lebih aktif mungkin dibandingkan OSIS, saya lebih aktif di Pramuka dulu di SMA. Di Pramuka itu saya betul-betul diberikan waktu dan kesempatan menyiapkan program seperti yang disampaikan Pak Yu tadi. Salah satunya kita punya program kegiatan di awal dulu itu adalah pelantikan dengan mendaki itu Pak Yu ya. Kita sekaligus untuk memberikan pakaian-pakaian layak pakai juga buat masyarakat. Banyak dibantu, jadi saya berkoordinasi karena kebetulan saya menjadi ketua pada waktu itu. Jadi merancang karena ini kegiatan yang baru apalagi di luar sekolah. Jadi kan banyak perlu perhitungan dan sebagainya. Saya survei juga karena kegiatannya dulu di Kintamani Pak Yu. Kita survei ke sana, kita mempersiapkan, kemudian mengumpulkan pakaian layak pakai untuk diberikan kepada masyarakat di sana, kemudian mengatur waktu ketika kegiatan mendaki sekaligus pelantikan pramuka. Itu juga pasti menjadi pengalaman penting buat saya. Karena dengan pengalaman itu memanage sebuah tim dalam artian pengurus pada waktu itu, ternyata berdampak juga terhadap saya mengelola karyawan dan tim yang saya miliki hari ini. Iya benar. Iya. Dan program, berarti itu programnya awalnya dari angkatannya Kak Dion ya, soalnya sampai Iya. sekarang masih berjalan terus Kak. Sebenarnya kita punya rancangan dulu Pak ya. Ya, betul. Dari TKPP itu kita rancang beberapa sekolah di keuskupan terutama yang dekat kita libatkan. Kemudian setelah kita ngobrol bareng-bareng akhirnya mereka menunjuk saya sebagai ketua. Jadi pertama saya buat karena mengawali kan agak Iya, susah. benar. Kita buat sosmed, kita buat rancangan logo dan sebagainya. Kemudian program kerja rutin kita seperti apa. Pendanaan juga kita belum tahu dari mana waktu itu, tapi Pak Yo bilang buatnya dulu rancangan nanti kita pikirkan masalah itu. Iya kalau Pak Yo dana pasti ada aja gitu. Pasti ada Pasti sumbernya. aja. Tapi kadang-kadang kita itu kan dikasih kesempatan seperti itu, kita nggak merancang dengan baik, nggak bisa mempertanggungjawabkan. Kalau saya pribadi ada kesempatan disuruh merancang, ayo kita buat. Kita beberapa kegiatan dulu Pak Yo ya. Ada sempat kita kegiatan di sini juga di SMA Thomas. Beberapa anggota pramuka di masing-masing sekolah kita buatkan kemah di sini. Jadi kemahnya bukan hanya lintas dari kelas saja Pak Yo, cuma lintas sekolah. Jadi betul-betul saya merasakan waktu itu banyak teman-teman dari lintas sekolah Pak Yo. Karena kegiatan pramuka sampai hari ini kita masih komunikasi. Karena kegiatannya lintas sekolah, kita buat kemah di sini juga gitu. Oke, berarti emang udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakuin di SMA Kata Mas Iya, Aquino ini. Oke, terus Kak, kita kan tadi Kakak habis jadi narasumber nih di acara P5 tadi. Nah, boleh tahu nggak, kira-kira boleh tahu nggak sih gimana awalnya Kakak bisa memulai bisnis itu, terus sampai Kakak bisa bisnisnya ini berkembang pesat dan Kakak sekarang puji Tuhan bisa jadi pembicara di SMA Kakak sendiri gitu. Ya, kalau saya pribadi, kalau masalah pembicara, saya selalu siap kalau untuk terlibat di sekolah ini. Karena saya merasa dari awal juga saya dididik di sekolah ini dengan baik. Terus kalau perkembangan usaha, jujur selama proses bukan hal yang mudah juga. Tentunya pasti banyak resiko, pilihan yang saya ambil dengan kesibukan dan prioritas yang ada, tentunya saya harus bisa mengatur waktu. Di awal saya memulai setelah tamat SMA sampai 5 tahun ini, ketika awalnya 1 toko, menjadi 2 toko, tutup toko kedua, balik lagi 1, kemudian akhirnya buka 2, 3, dan 4 hari ini, proses yang panjang. Tentunya saya juga banyak belajar menjadi seorang leader, bagaimana mengelola manajemen, administrasi, keuangan, dan sebagainya, hingga strategi promosi mungkin yang tadi saya tawarkan juga ke teman-teman yang lain. Bagi saya bagian dari proses. Yang penting bagi saya, kalau personal saya masih muda, saya bisa produktif, apapun hal positif yang bisa saya lakukan pasti saya ambil. Kayak hari ini juga saya memiliki aktivitas lain juga selain wirausaha yang saya ambil. Jadi bagi saya mungkin tadi teman-teman banyak juga yang ada ide. Kalau kita mungkin batasi diri dengan modal mungkin banyak bakalan problem ya. Kalau boleh saya sharing. Tapi saya juga berikan tawaran mungkin sistem PO dan sebagainya itu menjadi solusi juga. Ketika modal belum kita miliki tapi ide kita sudah punya. Mungkin kalau saya pribadi demikian. Karena saya juga berpikir continue ini bukan proses yang gampang tapi bukan hal yang mustahil. Karena saya juga membuktikan selama 5 tahun bisa sustain bertahan. Itu sebuah pencapaian saya secara pribadi juga. Oke, kalau boleh tahu tadi kan usaha Kakak tuh jasa ya, Repaint Shoes Bali itu ya. Kalau itu kan kendalanya tuh pasti kayak
harus bertanggung jawab ya sama ini sepatu-sepatu orang yang kayak gitu, karena kebetulan aku juga pernah nyuci sepatuku di sana. Kayak memperbaiki banyak hal juga sih, sering gitu. Kalau dari kakak sendiri, kendala yang paling berarti gitu, yang kayak paling jadi tantangannya kakak di bisnis ini tuh apa aja kak? Sebenarnya saya sampai hari ini masih belajar untuk pengelolaan SDM ya. Karena kita punya tim, saya tidak bekerja sendiri. Informasi yang saya tebarluaskan melalui SOP hari ini belum tentu semua memiliki daya serap yang sama. Karena daya serap kemampuan personal kan berbeda-beda. Kita menawarkan jasa, kita menggunakan orang lain untuk membantu pekerjaan kita. Otomatis apa standar yang kita miliki harus bisa kita transfer ke orang tersebut. Tapi daya serap mereka juga perlu kita tetap awasi. Makanya saya bilang dari awal SOP kita seperti ini, kita punya tahap proses training, tapi ketika daya serap mereka tidak bagus atau mungkin mereka memiliki kelemahan di bidang-bidang tertentu, kita perlu pertimbangkan. Karena yang paling penting bukan personal mereka yang bermasalah, brand kita yang bakalan terpengaruh. Maka dari itu mungkin saya secara pribadi hari ini, mungkin saya baru hari Minggu kemarin kumpul lagi bersama tim semua 17 itu, saya menguatkan internal lagi. Dalam artian kalian bekerja di sini visi misi harus sama. Internal kita harus kuat, teknis kita pelayanan seperti apa. Dan itu terus saya lakukan setiap 2 bulan sekali. Tapi mungkin masih banyak kekurangan yang perlu kita perbaiki, mungkin itu jadi bagian proses belajar juga selama berapa tahun terakhir. Oke, berarti emang dari dalamnya misalnya udah oke, ternyata tuh dari orang-orang yang bekerjanya malah ya, karena emang bisnis itu banyak banget tantangannya ya kak ya. Oke, nah kak, kan kita di di SMA Kota Mas Aquino ini punya ekstra kewirausahaan. Jadi kayak yang udah dijelasin Pak Yo juga tadi, ekstra kewirausahaan kita ini tuh rutin ngebuat salah satu produk. Jadi kita punya ada beberapa produk gitu, kayak ada VCO sama ada sabun cuci piring ya Pak Yo ya sekarang ya. Tapi yang paling emang yang diunggulin itu VCO-nya. Nah kira-kira kakak punya nggak sih kiat-kiat atau apa yang bisa kakak kasih tahu saran ke kita supaya kewirausahaan kita ini bisa makin berkembang lagi? Ya, kalau saya tadi mungkin banyak juga ngasih masukan Pak Yo ya. Betul. Bagi saya sebenarnya secara personal boleh, kita kan berbicara kewirausahaan. Enggak selalu kita harus berbicara menghasilkan produk sebenarnya. Karena kalau kita berbicara menghasilkan produk, kita kan proses tahapannya agak panjang. Bagi saya mental pengusaha yang saya sampaikan tadi, kita bisa buat dalam forum kewirausahaan ini menangkap peluang-peluang yang betul-betul tren. Misalnya di teman-teman sekarang tren apa, bidang kewirausahaan bisa nggak untuk menjual barang tersebut kepada teman-teman yang lagi membutuhkan. Kalau kita berbicara semuanya dari produk, dari nol, tapi kita tidak menyesuaikan juga dengan kebutuhan yang ada, permintaan yang ada atau tidak. Saya kebetulan juga jadi salah satu pendampingan masyarakat di Badan Pertanahan itu Pak Yo. Hampir sama produk yang ditawarkan juga VCO dan sebagainya. Tapi yang kita pikirkan sekarang kan sustainable-nya. Apakah produk itu ada nggak yang mau menangkap? Kalau kita berbicara momentum, lebih baik sebenarnya produk-produk yang tren, teman-teman beli lebih murah, kita jual kepada teman-teman yang lain. Yang penting mental wirausahanya ada dulu. Nanti setelah kita punya mental wirausaha, melihat peluang lebih besar, silahkan. Membuat produk, membuat jasa, silahkan. Tapi yang paling penting sering saya lihat momentum sebenarnya. Dalam artian ketika ada momen suatu hal yang tren hari ini, misalnya produk A ini, sepatu A misalnya. Teman-teman bisa nggak untuk kira-kira beli barang atau PO barang tersebut. Atau misalnya saya sekarang sering buat baju-baju band. Baju-baju band kita buat desain, kita sistemnya PO, kita tawarkan kepada teman-teman, setelah udah ada yang order, baru kita cetakkan bajunya. Yang penting kan mental berwirausahanya ada dulu. Masalah nanti kita berhasil apa enggak, atau mungkin ada ide lain, setelah itu kita pikirkan. Minim resiko, yang kedua juga potensinya sesuai dengan konsep kita. Yang penting kita berani menawarkan, nggak gengsi. Mungkin Kikan hari ini ada teman yang punya keahlian di bidang desain, setelah itu kita tawarkan di sosial media, tawarkan PC lah. Saya rasa itu jauh lebih efektif daripada kita berkelut dengan hal-hal produk juga. Salah satu solusi bagi saya sistem PO, produk. Tadi juga salah satu peserta juga punya ide florist sebenarnya. Saya juga bilang masalah PO ini sangat strategis untuk florist. Karena ketika ada permintaan, kita punya ide, mereka order, baru kita siapkan. Minim resiko, minim modal, dan betul-betul memang efektif dengan yang kita miliki kemampuan. Jadi nggak harus berkelut semuanya masalah produk yang kita hasilkan. Kalau saya seperti itu.
Ya kebetulan aku juga pernah sih Kak buat kayak sistem PO gitu. Dulu aku pernah jualan casing HP. Iya. Jadi kayak sistemnya PO juga gitu. Iya. Cuman emang kalau itu resikonya kan minim banget kan ya. Jadi mereka yang bayar-bayar dulu terus baru nanti kita tinggal beliin Beli, terus ya udah kasih, kasih gitu, iya. tinggal packing gitu. Betul. Tapi kalau dari aku sendiri waktu itu tantangannya tuh malah lebih ke kayak orangnya ghosting, Iya. terus lebih ke dari diri sendiri sih, kayak rasa gengsinya tuh masih ada. Betul. Terus apalagi waktu itu masih sekolah gitu kan, rasanya kayak aduh males gitu loh nawarin ke orang-orang, kayak malu gitu loh masih. Jadi itu Iya. sih yang jadi tantangannya kita sekarang ini. Oke. Dari Pak Yo nih, gimana Pak Yo untuk dari kewirausahaan kita Pak Yo? Ya, jadi hari ini rasanya luar biasa sekali ya dengan hadirnya Kak Dion di tengah-tengah kita, pandangan kita, kemudian apa yang sudah kita lakukan selama ini kan sudah bisa dikolaborasi terkait dengan tantangan tadi juga sudah diungkapkan juga dengan Kak Dion di aula tadi cukup bagus. Kemudian peluang ya, terutama peluang buat adik-adik tadi, juga kata momentum tadi ya, itu sering diungkapkan oleh Kak Dion. Jadi kadang-kadang kita itu hanya melihat, udah numpang lewat saja. Padahal hal itu sangat penting ya, ketika kita menanggapi dan juga kita mengambil satu keputusan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi Kak Dion bilang, jangan sia-siakan waktu itu untuk berlalu begitu saja tanpa ada aktivitas. Dan itu beliau lakukan. Ya, dan itu ternyata kita berbanyak di sekolah ya. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, ternyata bisa mendatangkan sesuatu yang bisa mendukung aktivitas di dalam kegiatan belajar kita di sekolah. Dan itu sudah dicontohkan oleh pakar kita hari ini ya. Udah ada contoh orang nyatanya muda, ya Pak Yo. Orang muda kan, Iya. usia baru 24 tahun tetapi membawahi 17 karyawan yang usianya tadi Pak Yo juga kaget. Ada yang karyawannya umurnya di atas 40 tahun. Dan itu dikelola dengan baik oleh Kak Dion sehingga membuat mereka semua memiliki usaha yang sedang berlangsung ini, dan tentu kita berdoa agar usaha ini terus berkibar Ya, benar, dan memberikan kontribusi yang luar biasa buat anak muda dan juga sekolah. Oke, bagus banget nih. Nah, yang terakhir nih Kak, dan untuk Pak Yo juga, bisa nggak kasih pesan untuk adik-adik semuanya yang kita di sini, untuk kita yang masih takut untuk mulai bisnis, kita yang masih gengsi dan masih punya kendala-kendala lain, kira-kira apa pesan dari Kakak untuk kita-kita ini? Oke, tadi juga saya banyak ngomongin gengsi ya. Kalau boleh saya bercerita sedikit, sedari awal saya memulai itu kan memang saya menyampingkan dulu gengsi. Karena dari awal pun saya COD sepatu, saya bawa ke kampus dulu. Jadi setiap saya ke kampus pagi, barang yang sudah jadi saya bawa di tas, goodie bag gitu kan. Terus sampai di kampus saya kuliah dulu seperti biasa. Pada waktu istirahat, pas jam pulang saya chat lah teman-teman yang mau ngambil. Karena dulu kan saya belum punya toko dulu. Jadi teman-teman yang mau ngambil, ini barangnya dah di kampus nih, di mana kamu mau tak kasih sekarang. Saya waktu ke kantin pun bawa tentengan itu pasti dibilang, wah ada tukang cuci sepatu lewat. Tapi bagi saya secara pribadi, saya melihat momen itu pada saat saya bersekolah lebih banyak sebenarnya. Karena relasi pada waktu itu kita kan banyak relasi teman ya. SMA banyak punya teman, kuliah banyak punya teman. Bahkan mungkin setelah saya tamat kuliah malah sedikit berkurang karena saya nggak punya kesibukan di tengah aktivitas orang banyak. Jadi yang pertama bagi saya relasi itu penting kalau kita ngomongin. Terus yang kedua gengsi itu tidak bisa untuk kita terus terapkan setiap hari. Harus ada benar-benar rasa kita butuh. Pertama kita pasti butuh kan untuk pemasukan dan sebagainya. Kita punya ide, bagaimana ide yang kita harapkan ini bisa berjalan, ya harus kita percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Bagi saya kesampingkan dulu masalah gengsi jauh-jauh. Saya yakin kalau misalnya hari ini, saya nggak mungkin bisa di tahap ini kalau kemarin saya masih gengsi. Dan saya yakin itu, karena ketika saya gengsi mungkin pada waktu itu menawarkan ke kampus-kampus, ke teman-teman yang merekomendasikan satu sama lain, hari ini saya nggak bakalan bisa untuk memiliki tim. Mungkin kalau hari ini saya udah jarang untuk COD ya, udah jarang untuk ngirim barang karena saya punya tim sendiri untuk COD dan sebagainya. Tapi dulu di awal ketika mengawali kan nggak mungkin langsung sebesar itu. Pasti harus ada diri sendiri yang kita garap sendiri, ngirim sendiri, kemudian balas chat customer sendiri. Tapi itu bagian proses yang saya jalani. Dan bagi saya setelah mungkin nanti teman-teman merasakan titik yang udah sedikit berkembang seperti saya hari ini, baru nanti berpikir syukur ya saya dulu nggak gengsi,
Kalau saya gengsi mungkin saya nggak bakalan berada di titik ini. Banyak kok teman-teman yang menyesali karena waktu kan terus berjalan. Hari ini saya masih bisa dikatakan belum berkeluarga dan sebagainya, sehingga tanggung jawab saya masih secara pribadi. Prioritas saya masih saya secara personal. Jadi masih banyak hal-hal yang masih bisa saya explore. Belum banyak tanggungan, kemudian masih juga pribadi. Jadinya hal-hal yang bisa saya lakukan pasti saya ambil. Ketika mungkin nanti saya sudah berkeluarga, teman-teman lain baru kadang-kadang menyesal kemarin nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau dari saya mungkin demikian. Oke, dari Pak Yo gimana Pak Yo untuk kita? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama terima kasih sekali lagi Kak Dion. Luar biasa mengawali aktivitas usaha dengan luar biasa sekali. Dan hari ini telah memberikan salah satu tokoh inspiratif ya, kecimpung dalam dunia usaha dan tidak ragu-ragu. Ada 4 cabang tadi ya yang sudah dihadirkan di tengah-tengah kita dan mari kita dukung. Tentu saja aktivitas yang dilakukan oleh para alumnus Santano, keberhasilan di sana menjadi keberhasilan sekolah juga dan juga jangan lupa dengan aktivitas Santano tentu saja. Kak Dion terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Dion yang udah jadi narasumber di P5 terus kita angkut ke sini untuk jadi narasumber di jurnalistik. Oke, segitu dulu dari kita semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi ke Kak Dion dan Pak Yo juga. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di Santano Podcast selanjutnya.